Acara selanjutnya, sambutan dan kalam motivasi kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asef Saifuddin Halim MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, wabil khusus Kiai Haji Usuluddin, para undangan, Kakan Depak dan seterusnya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para wali santri, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dengan kita bersama-sama. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya dalam acara wisuda yang semacam ini, di mana di sini di wisuda ada TK, ada MI, kemudian SMP ataupun MTS, selanjutnya SMK dan aliyah, maka berarti ada jenjang-jenjang yang ada di bawahnya. TK ke MI-nya, MI ke MTS-nya, MTS ke MA-nya. Ini saya kepingin menyampaikan kepada para wali santri untuk lanjut sekolahnya. Tidak boleh berhenti, tetapi melanjutkan, dan melanjutkannya jangan kemana-mana, tetapi tetap di pesantren ini. Karena pesantren ini memiliki hal yang sangat dibutuhkan oleh para orang tua. Apa itu? Pertama, kita menghendaki semuanya bahwa anak kita harus menjadi anak yang baik. Mohon maaf. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk menjadi anak yang baik itu harus terbimbing terus pengetahuan agamanya. Di sini setelah MI diberikan pengetahuan agama, dilanjutkan dengan sanawiyah, masih ada agamanya, dilanjutkan dengan aliyah, dan bahkan kemudian dari SMK, dari MA, dilanjutkan juga ada perguruan tingginya. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa di tempat panjenengan. Lembaga pendidikannya berjenjang sampai dengan perguruan tinggi, yang kemudian nanti insya Allah perguruan tingginya juga akan disempurnakan. Jika sekarang S1, maka kelanjutannya nanti akan ada S2, dan kelanjutannya pula tentu ada S3-nya. Ketika pengembangan ini cepat sampai dengan S3, mungkin bisa jadi nanti yang paling depan di Madura ini.
Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang dikehendaki untuk jadi orang baik, dia dipahamkan tentang ilmu agama. Kenapa? Karena dia akan mengetahui baik dan tidak baik dari ilmu agama. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Sementara Bapak dan Ibu sekalian dimohon dengan sangat jangan berhenti. Yang TK ke MI, yang MI ke MTS, yang MTS ke MA, terus tidak boleh berhenti. Sebab apa? Sebab kita juga menginginkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang memiliki darajat yang tinggi. Ketika seseorang itu memiliki darajat yang tinggi, mohon maaf, di dunia dan di akhiratnya, maka akan sangat ditentukan oleh ketinggian keilmuannya. Tetapi harus dikemas dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa darajat terhadap mereka yang beriman. Sebab kalau tidak beriman tidak bisa. Kalaupun misalnya dia dapat darajat, bisa di dunia saja, di akhiratnya tidak akan dapat darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan mereka-mereka yang berilmu pengetahuan diangkat beberapa darajatnya. Oleh karena itu, kepada orang tua haruslah mengatakan kepada putra-putrinya, teruskan sekolahnya. Tidak usah kemana-mana, di sini ada. Yang dari TK ke MI, yang dari MI ke MTS, dari MTS ke MA-nya, dan kemudian ke perguruan tingginya. Yakin bahwa ketika kita mengantarkan yang demikian, orang tua, kemudian anak juga memiliki keinginan keras untuk berkelanjutan belajarnya, maka pasti akan mendapatkan jalan keluar. Asalkan putra-putrinya belajar dengan baik. Likulli talibil ilmi Allahu kafiluh. Yang menanggung panjenengan untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya itu Allah. Tapi anak-anaknya harus belajar sungguhan. Guru-gurunya harus mengajar dengan penuh kesungguhan. Ya. Haruslah ada sistem dalam mengajar. Sistem apa yang harus ada dalam mengajar agar terjadi proses penerimaan keilmuan? Yaitu guru tidak boleh berhenti menjelaskan sampai semua muridnya mengerti. Murid tidak boleh berhenti bertanya sampai mengerti. Tapi kalau sudah mengerti tidak boleh lanjut pertanyaannya, harus berhenti kalau sudah mengerti. Al-Quran menyebutkan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya pada hal-hal yang sudah jelas, maka akan mencelakakan kamu. Ini akhlak anak-anakku sekalian yang berbahagia. Terjadilah proses di sini, mohon maaf, harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Guru tidak boleh berhenti menjelaskan sampai semua anaknya mengerti. Anak tidak boleh berhenti bertanya sampai mengerti. Setelah mengerti tidak boleh lagi bertanya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah mengerti. Al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu adalah paham. Maka inilah ilmu yang akan kemudian membuat seseorang
naik darajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya kepingin menyampaikan tentang pengalaman saya. Saya kepingin saja melanjutkan dari S1, S2, kepingin aja. S1 selesai berhenti. Karena memang tidak bisa untuk melanjutkan ke S2. Bagaimana caranya? Ya. Sebab waktu itu S2 itu masih di daerah yang jauh-jauh. Tapi keinginan masih tetap ada. Akhirnya kemudian S2. Setelah S2, kepingin S3. Sangat sulit untuk memasuki S3. Harus ada persyaratan seseorang bisa diterima di S3. Persyaratannya harus begini dan kadang-kadang banyak sekali yang gugur tidak bisa memenuhi persyaratan. Tetapi keinginan untuk kemudian berkelanjutan mencari ilmu itu kalau dalam jenjang formalnya, kalau dalam jenjang informalnya jangan pernah berhenti untuk menelaah kitab-kitab. Yang demikian ini yang akan mengantarkan seseorang menuju kepada ketinggian darajat ini. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian yang dari TK ke MI, yang dari MI ke MTS akan berlanjut dari MTS harus ke MA, orang tua terus memotivasi. Teruskan nak, jangan sampai berhenti. Dan yakini apa yang tadi saya sampaikan, likulli talibil ilmi Allahu kafilu. Bagi setiap orang yang mencari ilmu, Allah yang akan menjaminnya. Tapi proses penyerapan ilmu harus terjadi dengan cara guru tidak boleh berhenti menjelaskan sampai semua muridnya mengerti. Murid tidak boleh berhenti bertanya sampai benar-benar mengerti. Tetapi ketika sudah mengerti tidak boleh berkelanjutan pertanyaannya. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau sudah demikian, pasti kita akan menyaksikan putra-putri kita termotivasi dan kemudian putra-putri kita kelak akan memperoleh derajat yang tinggi. Entah nanti perjalanan hidup yang akan menentukan derajat yang tinggi. Begitu juga Dewan Guru, jangan pernah berhenti untuk menyempurnakan keilmuan dirinya. Saya mohon maaf, dulu BA bertahun-tahun saya dengan hanya menyandang gelar BA. Naik sedikit saja dari sisi kepangkatan, D3. Karena BA itu kalau dari sisi kepangkatan 2B, ya. Kalau D3 2C, naik sedikit saja. Setelah itu sekian lama berhenti, baru S1. Sekian lama berhenti, tapi keinginan untuk S1 tinggi sekali. Selesai di S1, terus berkeinginan untuk bagaimana bisa S2, kemudian S3, tidak pernah berhenti. Nah, saat-saat itu adalah saat-saat kita sudah bekerja, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Makanya para dewan guru yang masih menjadi guru, jangan pernah berhenti semangatnya untuk meningkatkan secara formal tentang keilmuannya, ataupun secara tidak formal dengan terus menelaah kompetensinya, menelaah apa yang menjadi kewajibannya, menelaah mata pelajaran yang diajarkannya, menyempurnakan dan menyempurnakan. Saya pernah menemukan seorang guru matematika. Seorang guru matematika sangat baik sekali keilmuannya. Guru SMA sangat baik keilmuannya. Guru SMA dalam keilmuan matematika, lulusan SD. Tapi kenapa? Semangat untuk Bapak dan saudara-saudara sekalian meningkatkan kompetensinya terus-menerus, sehingga yang semacam itu. Bahkan tidak formal.
Nah, hal yang semacam ini tidak perlu kemudian kalau memang kompetensinya hebat, ya syarat formal oleh yang lain, karena sekolah itu ya gurunya harus memiliki pendidikan formal. Tetapi ketika menemukan orang yang semacam ini, biarkan. Di Al-Azhar, seorang yang ditetapkan sebagai seorang ahli fikih dalam fikih Syafi'i itu tidak mempunyai ijazah, dan beliau dianggap sebagai guru besar di Al-Azhar, yaitu Syekh Syahawi. Itu tidak punya ijazah, bukan profesor doktor, bukan ustadz, tetapi sangat dihargai dan sangat dihormati, sangat dimuliakan, dan sejajar dengan guru besar di Al-Azhar. Ya, alhamdulillah beliau sering ke Amanatul Ummah. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, saya kepingin membekali anak-anak. Bagaimana ketika saya akan melanjutkan kembali agar saya menjadi anak-anak yang pandai, mudah menyerap ilmu, ilmunya bermanfaat. Dua hal ini, mudah memahami ilmu, ilmunya bermanfaat. Ada 7 hal yang harus dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Pertama, al-jiddu wal muwadhabah, berkesungguhan dan ajek dalam berkesungguhan. Di kelas memahami ilmu yang disampaikan oleh gurunya, nyampe di kamar dibuka pelajarannya, dan seterusnya. Al-jiddu wal muwadhabah. Nomor 2, mohon maaf anak-anak sekalian, diingat-ingat, taqlilul ghida, makannya jangan sampai kenyang. Kalau makan jangan sampai kenyang. Kita dibimbing oleh Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kami adalah kaum yang ketika kami makan tidak sampai kenyang. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali merasa butuh untuk makan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba, dan ketika makan tidak sampai kenyang, sebelum kenyang berhenti. Kenapa? Al-bitnatu tudhibul fatnata, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Al-bitnatu turisus saqama, kenyang itu menyebabkan sakit. Al-bitnatu turisul maksalata, kenyang itu menyebabkan malas. Berkesungguhan, ajak dalam berkesungguhan. Nomor 2, kalau makan tidak kenyang, tidak sampai kenyang. Nomor 3, mudawamatul wudu. Cukup berat mudawamatul wudu itu kalau belum dibiasakan. Kenapa? Al-wudu'u nurun, wudu itu cahaya. Wal ilmu nurun, dan ilmu itu adalah cahaya. Fa idza ijtama'an nur ma'an nur ikhtalata. Ketika cahaya datang diterima oleh keberadaan kita yang bercahaya, maka akan mudah menyatu. Ini anak-anak sekalian. Nomor 4, tarkul ma'asi, tidak boleh maksiat. Nah, maka disinilah pentingnya guru-guru yang menjadi teladan. Kenapa? Al-wizru anqadha dhahrak, dosa itu membebani diri. Ketika kita belajar, di pundak kanan kiri kita ada beban 10 kiloan aja sulit untuk bisa mengerti. Dan dosa adalah beban psikologi yang lebih berat daripada beban konkret. Nomor 5, ada yang begitu sepele tetapi harus disadari bersama-sama, qiraatul Qur'ani nadhran, membaca Al-Quran dengan dilihat Al-Qurannya.
Karena membaca Al-Quran dengan dilihat Al-Qurannya beberapa hal dapat diperoleh. Pertama, tahqiq dalam setiap hurufnya. Nomor dua, terlibat berfikir. Walaupun dalam tingkatan yang sangat kecil, bagaimana melafadzkan dengan lafadz yang benar, itu sudah berfikir. Nomor 6, salatul laili, salat malam. Satu saat saya pada waktu kuliah itu mau ujian salat malam. Mudah sekali menghadapi ujian, ketika itu belum terbiasa salat malam bagi saya. Salatul laili, salat malam, anak-anak sekalian harus salat malam. Dibimbing tentu oleh guru-gurunya, karena keberadaannya di pesantren maka mudah mengkondisikannya. Ya. Dalam sholat malam itu banyak hikmah yang didapat. Pertama, istighfar kita diterima oleh Allah. Wa hal min mustaghfirin fastaghfiru. Mana dan siapa yang meminta ampunan akan saya ampuni. Wa hal min da'in fa ujibuhu. Mana dan siapa yang berdoa saya kabulkan doanya. Manhatun anil ismi, menjadi sebuah kekuatan untuk bisa menolak diri dari perbuatan dosa. Matradatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pengusiran penyakit dari tubuh. Bagaimana caranya, bagaimana realisasinya secara keilmuan? Orang yang melakukan sholat malam, bahwa penyakitnya akan selalu terusir. Karena menurut ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tubuh seseorang itu di malam hari meneteskan cairan. Cairan untuk melumasi sekujur tubuh kita, dan cairan itu akan bekerja dengan efektif ketika menetes kondisi kita tengah melaksanakan sholat. Itu hasil penelitiannya demikian. Kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, doanya dikabulkan dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Nomor 5, mohon maaf, ini yang diterapkan di Amanatul Ummah, anak tidak boleh jajan di luar. Itu petunjuk kita. Tujuannya agar yang dimakan adalah benar-benar yang dipastikan halal dan bersih. Alasannya, alla ya'kula ta'amas suq, ta'amat tariq, ta'amal kharij, li'annahu aqrabu ilan najasa wa aqrabu ilal khobasa, wa li'anna absaral fuqara'i taqa'u alaihi yuriduna ayyakulu wa la yaqdiruna ayyashtaru fazalat barakatuhu. Karena lebih mendekati kotor, lebih mendekati najis, dilihat oleh sembarang mata memandang. Di antara yang memandang, mereka yang tidak punya uang, mereka kepingin tapi tidak bisa terlaksana kepinginannya. Makanan yang terkondisikan demikian, zalat barokatuh, hilang barokahnya. Ini monggo disesuaikan dengan keadaannya, bagaimana yang sebaiknya. Tetapi bahwa 7 hal ini, al-jiddu wal muadhabah, taqlilul ghida, mudawamatul wudu, qiraatul qur'ani nadran, tarkul ma'asi, salatul laili. Tidak, yang nomor 7 adalah makannya harus makan yang diyakini tentang halal dan bersihnya. Ini anak-anak sekalian dalam melanjutkan pelajarannya ke depan melaksanakan yang demikian. Untuk itu mohon maaf, mari kerjasama antara gurunya harus baik. Tadi ada yang menanyakan, apa sih rahasianya Amanatul Ummah menjadi lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia? Bukan hanya di kalangan pondok pesantren, bukan hanya di kalangan madrasah, tetapi juga di kalangan sekolah seluruh Indonesia. Yang terbaik adalah Amanatul Ummah, dan ini menjadi kebanggaan dari Kementerian Agama, karena dalam SNBP tahun ini
itu yang diterima melalui jalur SNBP ada 280, kedokterannya ada 31. Dan nanti kalau dengan UTBK-nya dan seterusnya yang diterima di kedokteran, karena kedokteran ini tolak ukur, itu bisa sampai 75. Sementara yang lainnya di ITB, di UGM, di UI ini. Apa rahasianya? Hanya dua hal aja. Hanya dua hal saja. Yang utama adalah gurunya yang baik. Oleh karena itu mungkin nanti dikumpulkan dewan gurunya yang baik. Guru yang baik itu yang bagaimana? Guru yang baik itu adalah guru yang menguasai, guru yang terus memperbaiki kompetensinya, guru yang terus memperbaiki mata pelajaran yang diajarkannya, kemampuan terhadap mata pelajaran yang diajarkannya terus diperbaiki. Nomor dua, yang bertanggung jawab untuk mentransfer muatan kurikulum kepada seluruh santrinya, kepada seluruh muridnya. Itu guru yang baik. Kurikulumnya apa? Ini harus tertransferkan kepada seluruh murid saya, bukan hanya 1, 2, 3, tetapi seluruhnya. Yang nomor tiga, harus mampu menjadi teladan di tengah murid-muridnya. Artinya berkaitan dengan al-akhlakul karimah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian nomor dua, sistemnya. Saya sampaikan kepada monggo, kalau di sini ada aliyah, maka sistemnya belajar di Amanat Ummah, salah satu sistemnya tadi, guru tidak boleh berhenti menjelaskan sampai semua muridnya mengerti. Murid tidak boleh berhenti bertanya sampai benar-benar mengerti. Di sana ada yang namanya tryout. Saya sampaikan, mohon maaf, kita akan membuat madrasah ini menjadi yang terbaik. Saya sampaikan, mohon maaf, pemenuhan persyaratan manajemen persekolahan kita sempurnakan, tetapi kita memiliki sistem yang secara rasional akan bisa membuat murid-murid kita kompetitif. Saya buka rahasianya, kalau di madrasah yang sekolahnya 3 tahun, karena kita memiliki yang 2 tahun dan yang 3 tahun. Kalau di madrasah yang memiliki 3 tahun, masa belajarnya hanya 2 tahun. Kalau yang 2 tahun, masa belajarnya hanya 3 semester. Yang 1 tahun untuk apa? Yang 1 tahun untuk tryout dan pembahasan tuntas. Tryout dan pembahasan tuntas harus diikuti dengan pembahasan tuntas. Pembahasan tuntas itu misalnya nomor 1 berkaitan dengan bab A, maka bab A dikupas tuntas sampai kemudian memahami kembali tentang yang selama ini mungkin sudah terlupakan. Nah, tryoutnya berkali-kali. Mungkin pada tryout yang pertama membutuhkan waktu setengah bulan, tapi ketika tryout yang kedua sudah tinggal seminggu, karena pengulangannya tidak terlalu lama. Apa hikmah yang didapat? Kita melakukan remedi secara efektif karena diperlihatkan dulu dengan contoh soal. Remedi ini diulangi berkali-kali sesuai dengan berapa kali tryout itu dilaksanakan. Di Amanatul Ummah mungkin tryoutnya minimal ya 20 kali bisa kan. Nah, kalau 20 kali berarti telah melakukan remedi 20 kali. Kemudian pengenalan soal. Ketika anak-anak kita diikut sertakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, anak pandai bisa menjawab. Tapi apalah artinya bisa menjawab kalau soalnya 50, hanya 5 yang bisa dijawab. Kenapa? Karena lama, sebab tidak terbiasa. Tapi kalau dengan tryout, maka terbiasa menghadapi berbagai macam bentuk soal, maka ketika 50 bisa jadi sebelum waktunya habis sudah selesai. Maka itu Bapak dan saudara-saudara sekalian,
ini hasil analisa yang terus kita ikuti ketika saya masih muda dulu. Sekarang sudah udah kesimpulannya sudah itu dilaksanakan. Itulah kemudian tadi ditanyakan kenapa menjadi sekolah sebaik itu di sekolah negeri ini. Sekolah negeri yang favorit itu kalau yang diterima di Fakultas Kedokteran 5 orang itu sudah ramai dan sudah menjadi kebanggaan. Nah ini di Amanatul Ummah itu madrasah 31. Sementara kalau nanti dengan UTBK-nya bisa sampai 75. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sayang orangnya tidak dibawa ya untuk dibuktikan kepada Kemenag dan seterusnya. Dan ketika sistem ini diterapkan, kenapa demikian? Karena dari sistem tadi. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf membawa Ustadz Ghafirin, nanti mohon diberikan kesempatan walaupun cuma 5 atau 10 menit. Beliau mewakili Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa dan beliau adalah Direktur Pengembangan Ekonomi Pesantren. Barangkali nanti di sini perguruan tingginya akan membutuhkan gedung, komunikasinya bisa langsung lewat Pak Ghafirin, insya Allah, sebab di masa kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang saya ketahui ratusan bahkan mungkin ribu pesantren yang mendapatkan bantuan dari Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa. Barangkali yang tidak hanya Amanatul Ummah saja, pondok-pondok besar semuanya dibantu. Yang tidak hanya Amanatul Ummah saja. Kenapa Amanatul Ummah tidak? Karena memberikan kesempatan bagi yang lain. Sebab Amanatul Ummah sudah bisa dengan kreativitasnya untuk membangun sendiri. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu mohon doanya agar berkelanjutan kepemimpinannya di periode yang akan datang. Di tanggal 27 November 2024 agar beliau Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa dengan Dr. Emil Elistianto Dardak akan terpilih kembali menjadi Gubernur Jawa Timur. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekilas yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, kenapa sih kita harus menyekolahkan putra-putri kita di pesantren sini? Sebab guru-gurunya, mohon maaf ibu-ibu, kalaupun penguasaan kompetensinya masih terus memperbaiki diri, tapi ada yang lain daripada sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Guru-gurunya, ustadz-ustadznya, minimal kiainya, itu adalah orang-orang yang diibaratkan kada ayyakunal muallimu rasulan, hampir-hampir seperti rasul. Ustadz-ustadz dan kiai-kiai di pondok pesantren itu kalau mendoakan putra-putri panjenengan itu tuntas sekali, sampai keselamatannya, masa depannya dan lain sebagainya didoakan. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, itulah guru di pesantren yang tidak diperoleh Bapak dan Ibu-ibu sekalian di sekolah-sekolah pada umumnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika muridnya mendapatkan tugas bepergian, dibegal oleh begal. Nah, begalnya diserang oleh terumpahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa artinya? Doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa menyertai santrinya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya kalau berdoa untuk santri-santri itu tuntas sekali, karena itulah realisasi dan itulah persamaan bagaimana seorang Rasul mendoakan umatnya, ummati, ummati, ummati. Maka di pesantren itu dan tidak didapatkan di sekolah pada umumnya Ibu. Kadal muallimu ayyakuna rasulan, hampir-hampir guru-guru pesantren itu paling tidak kiainya, perhatiannya terhadap murid-muridnya, terhadap santri-santrinya
hampir seperti Rasul. Nabi Muhammad mendoakan umatnya dengan mengatakan ummati, ummati. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berbagai hal tentang umatnya menjadi perhatiannya dalam paling tidak apabila berdoa. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti Pak Ghafirin tidak usah lama-lama, mungkin 10 menit atau 5 menit menerangkan yang penting-pentingnya mewakili Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir. Beliau sudah benar-benar berkeinginan sekali untuk bisa hadir ke tempat ini, tetapi ada hal yang sangat tidak bisa ditinggalkan dan saya merasakan itu, yaitu karena kepentingannya antara lain mendapatkan rekom untuk pencalonan gubernurnya di periodenya yang kedua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.